Jadi berhenti hidup dari tepuk tangan orang lain, hidup dari validasi orang lain. Ketahuilah bahwa kamu sudah diterima oleh Tuhan, kamu sudah divalidasi oleh Tuhan, dan itu yang pada akhirnya membuatmu berbuat banyak buat Tuhan, berbuat banyak buat sesama. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan setiap pagi Tuhan mau kita semakin mengerti firman Tuhan. Setiap pagi Tuhan mau setiap kita semakin bisa menangani masalah. Bahkan menangani tantangan dan masalah yang seringkali keluar bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Dan salah satu masalah adalah setiap orang itu punya rasa haus akan pengakuan. Di dalam diri setiap orang ada rasa keinginan untuk diakui. Nah, bagaimana kita menanganinya, kita mengatasinya? Banyak orang hari ini haus akan validasi. Nah, orang merasa berharga kalau diakui, disetujui, dipuji. Tapi masalahnya, dunia ini nilainya selalu bergeser. Apa yang dulu dipuji, hari ini belum tentu dipuji. Bahkan pengakuan manusia bisa dicabut lagi. Kemarin mereka berkata itu baik, tapi hari ini berkata itu tidak baik. Lalu bagaimana kita bisa hidup confidence? Bagaimana kita bisa hidup stabil dalam rasa tenang dan aman? Kalau dunia ini manusia berubah-ubah. Ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kita sadar bahwa oleh karena korban Yesus di atas kayu salib, hari ini kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Jangan salah mengerti apa yang saya katakan. Kita diterima apa adanya oleh Tuhan, tapi di tangan Tuhan kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Tapi saya sedang membahas tentang validasi, tentang penerimaan. Kita harus sadar kita sudah diterima oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 1, dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, rasa aman kita, rasa confidence kita, stabilitas di kehidupan kita, kepercayaan diri kita dibangun atas dasar iman. Iman oleh karena Yesus sudah mati di atas kayu salib dan kita sudah diterima oleh Allah. Ketika kita dipuaskan oleh hal ini, saya percaya kita tidak hidup dari pengakuan orang lain, dari tepuk tangan orang lain. Bahkan kita percaya persetujuan Tuhan itu membuat kita bisa melangkah dengan aman. Alkitab berkata dalam Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Banyak orang kelelahan, kecapean, bahkan menjadi kecewa, marah kalau dia mencari validasi dari manusia, mencari pujian, tepuk tangan dari orang sekitarnya. Tapi kalau dia sadar bahwa oleh karena korban Yesus, sorga mengasihi dia, sorga menerima dia, sorga memuji dia karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, saya percaya dia bisa melangkah dengan aman. Contohnya Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan tidak mencari validasi pengakuan dari ahli Taurat, orang Farisi bahkan yang sering memprotes dia. Alkitab berkata, Yesus berkata, aku tidak membutuhkan hormat atau penerimaan dari orang lain. Kenapa? Karena Yesus tahu ketika dibaptis ada suara keluar dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan di dalam diri kita ada Yesus hari ini. Perkataan yang sama jadi milik kita. Kita dikasihi dan kepada kita sorga berkenan. Ingat, Yesus sebelum melakukan banyak mujizat, sebelum Yesus menyembuhkan orang buta, sebelum Yesus membangkitkan orang mati, suara ini udah ada lebih dulu. Jadi validasi penerimaan Tuhan bukan berdasarkan apa yang kita buat,
Dunia memvalidasi kita berdasarkan prestasi kita, tapi sorga memvalidasi kita berdasarkan posisi kita dalam Tuhan. Itu yang buat kita bisa berbuat banyak. Itu yang pada akhirnya kita tahu Yesus melayani dengan banyak buat mujizat. Jadi berhenti hidup dari tepuk tangan orang lain, hidup dari validasi orang lain. Ketahuilah bahwa kamu sudah diterima oleh Tuhan. Kamu sudah divalidasi oleh Tuhan, dan itu yang pada akhirnya membuatmu berbuat banyak buat Tuhan, berbuat banyak buat sesama. Yang akhirnya kamu berbuat banyak buat Tuhan dan berbuat banyak buat sorga, bukan untuk tepuk tangan orang, bukan untuk pujian dari orang, tapi kamu berbuat itu karena kamu tahu kamu sudah diterima. Nah, kalau kamu mengerti ini, kamu akan bisa mengatasi haus akan pujian orang, tepuk tangan orang yang sering kali keluar dalam diri kita. Dan saya percaya kita akan menang mengatasi hal-hal yang seperti ini yang menggoda di dalam diri kita. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Amin. Dan kepercayaan diri itu mulai tumbuh ketika kita tahu identitas kita. Efesus 1 ayat 6 berkata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dunia mungkin memujimu karena berhasil, tapi sorga memujimu karena kamu miliknya. Dunia mungkin mengakuimu karena ada prestasi, nilai yang baik yang mereka lihat di dalam dirimu. Tapi Yesus menerimamu, Yesus mengakuimu karena kamu sudah diangkat jadi anaknya. Dan waktu kita tahu hal ini, saya percaya itu yang buat kita melangkah. Ingat di kitab Hakim-Hakim, bahkan di perjanjian lama sebelum Yesus datang, ketika Gideon diserang musuh yang banyak, Gideon sembunyi dan ketakutan. Malaikat Tuhan datang di Hakim-Hakim 6 ayat 11-12, berkata kepada Gideon, pesan Tuhan, hai pahlawan yang gagah berani. Dunia menyebut kita berdasarkan perbuatan kita, tapi Tuhan menyebut kita berdasarkan status kita di dalam Dia. Kita bukan orang yang kalah, kita orang yang menang. Kita bukan penakut, kita pemenang. Kita orang yang berani. Sehingga kita tahu, waktu Gideon tahu identitasnya, dia justru melangkah dengan berani. Ketahuilah dirimu bukan dari apa yang orang bilang, dari prestasi, nilai yang bisa atau pencapaian yang kau bisa capai. Dunia mungkin menyebutmu seperti itu, tapi sorga tahu siapa dirimu, identitasmu dalam Tuhan. Itu yang membuatmu sampai di pencapaian yang orang ingin capai. Jadi saya percaya kalau kita mengerti hal ini, kita bisa terhindar, kita bisa mengatasi apa yang banyak orang alami hari ini. Haus akan pujian, haus akan tepuk tangan orang, haus akan validasi. Dan waktu kita tahu bahwa sorga menerima kita, bahwa Tuhan menyetujui kita, bahwa Tuhan itu memvalidasi kita, itu membuat kita berani melangkah, berani datang pada Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Orang yang sadar dia diterima oleh Allah, dia berani melangkah, dia berani datang pada Tuhan, dia berani berdoa, dia berani minta yang besar, dan dia percaya, dia berani karena dia percaya dia diterima, dia disetujui, dia percaya Tuhan ada di pihaknya, Tuhan pasti mengabulkannya. Nah, gambaran ini sebetulnya sudah digambarkan di perjanjian lama supaya di pikiran kita mengerti hal ini. Waktu di kitab Esther itu sadar bahwa dia dikasihi baginda lebih daripada yang lain. Dikasihi raja lebih daripada wanita yang lain. Dia tahu bahwa raja berkenan kepadanya. Dia tahu bahwa raja memvalidasi dia, menerima dia, menyetujui dia. Sehingga waktu datang tantangan dan Mordekai berkata, hampiri raja. Dan di zaman itu ratu nggak bisa sembarangan hampiri raja. Kalau raja nggak berkenan, dia bisa mati. Tapi Alkitab berkata di dalam Esther 5 ayat 1 dan 2, ketika Esther mendekati raja dengan resiko kematian, ia sadar ia disukai raja.
Sehingga ketika ia masuk, raja mengulurkan tongkat emasnya, tanda perkenanannya. Dan kemudian kita tahu Esther itu akhirnya menerima apa yang dia rindukan terjadi di hidupnya. Orang yang sadar bahwa hidupnya diterima oleh Tuhan, dia berani doa, berani beriman. Bahkan dengan imannya dia menerima apa yang jadi kerinduan hatinya. Alkitab berkata setiap kali Yesus buat mujizat, Yesus tidak berkata, kuasaku yang menyembuhkan, aku yang buat kamu sembuh. Yesus sering mengucapkan perkataan ini. Yesus mengatakan imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu mengampuni, membuatmu diampuni, imanmu membuatmu dibebaskan, imanmu yang buat pintu terbuka. Imanmu, engkau beriman karena engkau tahu dirimu sudah divalidasi oleh Tuhan. Dan kalau engkau tahu engkau sudah divalidasi oleh Tuhan, engkau tidak cari validasi dari manusia. Saya percaya Tuhan mau kita menangani hal ini. Ini isu yang sering terjadi di kehidupan manusia, dan kita nggak anggap remeh hal ini. Kita tidak mau ini terjadi di hidup kita, dan Tuhan yang sebetulnya mau ini tidak terjadi di hidup kita. Pagi ini bukan kebetulan kau menyaksikan Morning with the Word, kau pasti dibebaskan dari rasa haus untuk dapat tepuk tangan dari orang, rasa haus untuk dapat pujian dari orang, tapi engkau melakukan segala yang baik, melakukan semua yang jadi berkat buat sesama, jadi berkat buat Tuhan. Bukan untuk tepuk tangan orang lain, bukan untuk pujian orang lain, karena engkau tahu engkau sudah ditepuk tangani oleh surga, engkau sudah disukai oleh surga karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, menguatkan, meneguhkan, menyemangati kami, bahkan membebaskan kami dari perasaan yang salah, pikiran yang salah. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan pagi ini, yang lemah Tuhan kuatkan. Aktivitas umat-Mu di hari ini tercurah berkat dari surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan ada di hidup saya karena saya percaya Tuhan sudah menerima hidup saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.